Salam saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian di YouTube RHO Official. Doa dan harapan saya kiranya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan, selalu menyertai dan melindungi saudara-saudara sekalian dalam setiap kegiatan aktivitas apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga sampai pada hari ini kami masih tetap kuat dan sehat. Itu semua karena kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami berdoa, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai dan mengurapi kami ya Tuhan, agar firman yang kami baca dan yang kami renungkan pada hari ini, kami boleh dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan maksudkan dan dikehendaki di dalam kehidupan kami. Khususnya dalam peristiwa-peristiwa kebangkitan-Mu yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami mau belajar, sekalipun kami tidak melihat, namun kami percaya bahwa kebangkitan-Mu yang mendatangkan keselamatan kepada kami yang percaya bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Pada saat hari ini ya Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Markus pasal 16, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka,
terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mengisahkan tentang kebangkitan Yesus Kristus pada hari Minggu itu. Di sana kita melihat dengan jelas kedegilan hati para murid Yesus yang begitu sangat tidak percaya akan kebangkitan Yesus Kristus. Hal ini terbukti ketika Maria Magdalena datang dan memberitahukan bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Namun mereka tetap tidak percaya. Dan bukan hanya cukup sampai di situ informasi yang mereka dapat dari Maria Magdalena. Yesus yang menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada kedua orang muridnya. Dan kedua orang itu datang dan menyampaikannya kepada teman-teman mereka bahwa Yesus yang mereka tangisi telah bangkit dari antara orang mati. Namun murid-murid Yesus tetap tidak percaya akan kebangkitan Yesus Kristus pada waktu itu. Dan akhirnya Yesus sendiri yang menampakkan diri kepada ke-11 murid itu pada saat mereka makan. Disitulah mereka percaya bahwa Yesus Kristus yang mereka tangisi saat ini telah bangkit dari antara orang mati. Mereka merasa bersuka cita melihat kehadiran Yesus bersama mereka. Dan Yesus menyampaikan pesan amanat agung kepada mereka agar mereka pergi dan menyampaikan berita Injil kepada seluruh dunia. Bagi mereka yang percaya akan diselamatkan, tetapi mereka yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan tetap hidup di dalam kuasa hukum dosa. Tetapi bagi kita yang percaya bahwa Yesus Kristus yang datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada kita, kita akan diselamatkan. Maka mulai hari ini, percayalah akan kebangkitan Yesus Kristus menjadi bukti iman kepercayaan kita yang tidak sia-sia. Karena Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 17, jika tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah iman kepercayaan kita di dalam Yesus Kristus. Kita beriman kepada Yesus Kristus karena Ia telah bangkit dari antara orang mati dan mengalahkan segala kuasa maut. Dan ini adalah sebuah kemenangan bagi kita sebagai orang percaya. Karena hanya di dalam Yesus Kristus ada jalan dan keselamatan. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada satu orang pun yang dapat menjamin keselamatan itu kepada kita. Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan dan keselamatan kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami baca dan yang kami renungkan pada hari ini. Kami telah belajar banyak hal tentang kebangkitan-Mu ya Tuhan. Dan pesan-pesan amanat agung yang Tuhan sampaikan kepada murid-murid-Mu. Dan hari ini ya Tuhan, kami telah membuka hati kami, memberi diri kami kepada-Mu ya Tuhan. Pakailah hidup kami ya Tuhan, agar kami dapat memberitakan berita Injil-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena kami percaya, ketika kami menyampaikan berita Injil-Mu, Engkau yang akan menolong kami, dan Roh Kudus-Mu yang menyertai, memberkati, dan memampukan kami, agar kami dapat memberitakan amanat agung-Mu, agar setiap orang yang mendengar berita Injil yang kami sampaikan, mereka dapat percaya dan diselamatkan,
dari setiap ikatan dosa, hukum maut yang ada di dalam dunia yang sangat jahat ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami yang seringkali kami menyakiti hati-Mu. Tuhan, ampuni kami. Dan pada saat hari ini ya Tuhan, hamba berdoa buat mereka yang mendengar atau menonton video renungan hari ini. Tuhan menolong mereka. Yang sakit juga Tuhan sembuhkan. Yang punya masalah Tuhan berikan jalan terbaik. Dan hamba berdoa buat mereka yang mungkin terbaring di rumah sakit. Tuhan pulihkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami sangat bersyukur atas firman yang sudah kami baca dan yang kami renungkan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang hidup, kami berdoa. Amin.